Hai bro, selamat datang di podcast UYM. Informasi dapat dicari, tapi informasi detail ini hanya di Broadcast Universitas Yatsi Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Sakti dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Pada episode ke-6 ini, Broadcast Universitas Yatsi Madani akan kedatangan tamu yang perannya penting sekali dalam menjaga mutu pendidikan di kampus kita. Beliau adalah orang yang perannya penting menjaga mutu pendidikan di Universitas Yatsi Madani. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Dr. Lastri Mei Winarni SST MK. Kami persilakan. Selamat datang Oke, Ibu. boleh Silahkan duduk? duduk. Iya, terima kasih. Iya. Halo Ibu, apa kabar Halo. Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke podcast, boleh nggak sih Bu kita perkenalan dulu? Terus apa sih Bu BPMU itu Bu? Oke, saya Lastri Mewinarni. Untuk pendidikan saya, backgroundnya adalah kebidanan, mulai dari D3, kemudian D4, S2, dan S3. Terakhir kemarin lulus di Universitas Indonesia tahun 2023. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Yatsi Madani yang membawahi 3 divisi. Yang pertama adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal atau kita sebut SPMI, kemudian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau SPME, dan terakhir adalah Pusdatin. Mungkin itu ya perkenalannya. Selain itu, kesibukan saya lebih ke mengajar, kemudian kadang ketemu pasien di lapangan ya, ke desa-desa, ketemu ibu hamil, ibu nifas, dengan ibu baduta, seperti itu sih kegiatan sehari-harinya. Baik, Alhamdulillah Ibu sangat aktivitasnya cukup Banyak ya. banyak. Iya. Iya. Untuk BPMU sendiri itu apa Bu di Universitas Yatsi Madani? Oke, BPMU sendiri adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas ya. Karena kita ada di Universitas Yatsi Madani, maka sebenarnya panjang juga tuh, Badan Penjaminan Mutu Universitas Yatsi Madani. Betul. Nah, badan ini yang melakukan penjaminan mutu ya. Kalau kalian pernah dengar nih, kita beli anggur. Sekilo berapa anggur kalau di Indonesia? Aduh, ada yang 80.000? Nah, 80.000 mungkin ya, yang Iya. 100 yang bagusnya. Nah, kalau di Jepang itu ada namanya anggur ruby roman. Itu sekitar 180 juta. Nah, Wow. itulah kualitas itu yang membedakan ya. Jadi kita menjamin bagaimana nanti proses universitas ini mulai dari depan ya, bagaimana mahasiswa masuk sampai nanti lulus, kita menjamin proses perawatannya, proses pelaksanaannya, proses pembelajarannya dengan mutu yang baik sehingga menghasilkan lulusan yang baik dan berkontribusi kepada Indonesia dan masyarakat ya. Wah, keren keren. Oke, Ibu, saya mau tanya lagi nih Bu. Selain tadi Ibu menjelaskan tentang BPMU, tugas dan tanggung jawab BPMU itu apa aja sih Bu? Oke, tugas dan tanggung jawab BPMU itu adalah tadi ya, melakukan pengawalan kepada tim rektorat dan seluruh jajaran. Dalam hal ini, rektor kan dibantu dengan wakil rektor 1, 2, dan 3. Kemudian wakil rektor 1 dibantu oleh kepala bagian sampai ke staf. Kami mengawal proses itu. Jadi bagaimana rektorat ini bisa bekerja atau tidak. Bukan bekerja secara, kan bekerja itu macam-macam ya levelnya. Nah, ini optimal atau tidak? Kalau optimal, kita akan kasih nilai gitu. Oh, ini sudah baik. Sangat baik sekali begitu. Tapi kalau tidak optimal, oh ini kurang atau tidak ada kemajuan sama sekali. Itu kami yang menilai. Tapi kami tidak bisa mengintervensi ya. Jadi kalau ada misalnya hal-hal yang tidak berkenan, kita biasanya menginformasikan kepada atasan, dan kami juga ada supervisi langsung dari Badan Pembina Harian. Jadi Badan Pembina Harian ini adalah atasannya rektorat yang akan mengontrol semua proses yang ada di Universitas Yatsi Madani, apakah berjalan pada track yang benar atau tidak. Begitu ya. Jadi kalau ada fraud-fraud gitu ya, kejanggalan-kejanggalan,
Itu nanti yang akan menindaklanjuti adalah Badan Pembina Harian. Baik, Ibu. Nah, Ibu, untuk BPMU sendiri itu ada visi dan misinya, Bu? Boleh dijelaskan? Ada ya, tentunya kami sebagai lembaga atau unit penjaminan mutu ingin mengawal Universitas Yatsi menjadi unggul ya dan bersaing dalam skala global. Tentunya untuk eh, melu- eh, mela- meng- sorry, mengadakan proses pembelajaran itu secara optimal dan tentunya meningkatkan budaya mutu universitas. Begitu. Baik, Ibu. Nah, Ibu, gimana sih, Bu, cara BPMU itu ngukur program, maksudnya sudah tercapai atau ada nggak sih, Bu, cara khusus untuk mengukur program tersebut? Oke, program-program itu kita tentukan di awal tahun ya. Misalnya kita kan awal tahun pendidikan itu di Agustus September. Agustus kita akhir, kita baru mulai awal lagi itu di September ya. Kalau ini kan kita masuk di tahun 2024-2025. Nah, setelah kita rencanakan, kemudian dilegalisasi, kita tentukan itu instrumen ya. Jadi kita misalnya mau mengadakan program A, itu ada instrumen ya. Instrumennya mengukur apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian kita cek juga kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman dosen dan tenaga kependidikan, kita juga sebar kuesioner. Ada kepuasan tidak dalam proses itu? Kepuasan itu bukan hanya program, tapi juga kepuasan terhadap dosennya. Kan mahasiswa pernah ya mengisi kuesioner, Iya, betul, Bu. apakah puas dengan pembelajarannya, apakah dosennya mengajar dengan baik dan benar, apakah kelengkapan misalnya sarana ini perpusnya sudah lengkap. Mahasiswa bisa nggak menemukan kebutuhan bukunya di sini? Kalau nggak nemu, kan di bawahnya suka ada saran dan masukan. Nah, kami evaluasi dari situ. Setelah itu kami kumpulkan semuanya, kemudian kami laporkan ke dalam rapat tinjauan manajemen. Jadi kita undang semua itu rektor, warek 1, 2, 3, kabaknya masing-masing. Kemudian kita paparkan, oh ini loh di misalnya ya perpustakaan ada permasalahan dan keluhan A, B, C, D, E. Kemudian di parkir ada permasalahan ini. Nanti di pembelajaran ada dosen yang begini, kan biasanya keluhan mahasiswa adalah dosennya terlambat ya, Betul, Ibu. kemudian mengajarnya tidak sesuai dengan rencana pembelajarannya, misalnya RPS ya, Iya, Ibu. seperti itu, atau hal-hal lain. Bahkan kita juga pernah menemukan adanya bullying ya dari dosen ke mahasiswa atau antar mahasiswa sendiri. Mungkin itulah yang kami kerjakan, tidak serta-merta keluar di universitas, tapi kita banyak di belakang layar. Begitu. Jadi Ibu ini kerja di belakang layar Ya. selama ini, Bu. Nah, Ibu, untuk proses penjaminan mutunya itu bagaimana, Bu? Ya tadi kita mengadakan, kita punya 5 tahapan. Lima Yang tahapan. pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Ya, jadi kita setelah tadi rapat kita tampilkan ya masalah-masalahnya apa saja. Kita berharap dari bagian tersebut mengadakan perbaikan. Nah, itu nanti kita monitoring. Misalnya nih mahasiswa banyak yang mengeluh tentang parkir penuh ya. Nanti saya akan konfirmasi, kebetulan kan kalau parkir masuknya ke sarana prasarana, itu masuk di ranahnya Wakil Rektor 2, saya akan konfirmasi ke Pak Warek nih, Pak, ini kira-kira sudah ditindaklanjuti belum? Keluhannya mahasiswa, parkirnya padat. Oh ternyata, iya Bu, siap, tahun depan kita nambah lahan parkir. Nah seperti itu, nanti kita buat laporan. Ya, oh ini sudah ditindaklanjuti. Mungkin memang ada saja yang belum ya atau belum terselesaikan. Nah, itu kita gali lagi di mana masalahnya. Kemudian nanti kita diskusikan bersama. Begitulah kira-kira untuk proses penjaminan mutu. Yang penting terakhir harus ada peningkatan atau perubahan. Begitu. Begitu, Ibu. Jadi prosesnya ada 5 ya, Bu ya? Ya. Nah, Ibu, sebagai BPMU kan menjaga satu universitas ya, Bu ya? Itu gimana sih, Bu, caranya untuk mengajak dosen, staf, mahasiswa, itu untuk bekerja sama dalam menjaga penjaminan mutu? Gimana caranya itu luar biasa ya. Iya, Maksudnya kita semua adalah bagian mutu. iya. Tapi yang pertama di sini peran penting pimpinan. Jadi, Ya, karena kalau pimpinannya A, biasanya ke bawahnya juga A. Nah, saya sih memang sudah masuk dalam jajaran rektorat. Namun tentunya yang mengeksekusi, yang melakukan segala kebijakan itu adalah rektorat. Di sini adalah peran pentingnya Pak Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2,
Wakil Rektor 3 untuk mengetahui budaya mutu sehingga bisa menularkan ke kabak, kasubag, sampai ke staf, bahkan ke dosen dan mahasiswanya. Begitu sih. Jadi gimana caranya mengajak? Ya, kita banyak diskusi, banyak rapat, menyampaikan hal-hal yang harusnya dilakukan. Oh Pak, harusnya begini loh. Oh Bu, harusnya begini. Kalau ada dosen yang terlambat, minimal ada komunikasi, diberitahu. Kalau bisa jangan terlambat lagi. Nah, nanti kalau terlambat terus, tentunya akan ada punishment. Entah itu apapun, itu yang memutuskan adalah Kaprodi dan dekanat. Begitu. Oh, begitu baik Ibu. Jadi cukup kompleks ya Bu ya. Iya, kompleks sekali kalau kita menjaga mutu satu universitas ya. Baik. Nah Ibu nih sekarang kan di era digital ya Bu ya. BPMU itu menggunakan teknologi apa sih Bu untuk apa namanya ya, Membantu. efisiensi ya, membantu mempermudah efisiensi dalam proses pengerjaan BPMU sendiri. Ya, kebetulan kami ini kan baru 2 tahun ya untuk melakukan proses penjaminan mutu sendiri. Saat ini sih kami dibantu dengan beberapa aplikasi yang masih ini ya, masih ikut dalam aplikasi universitas. Sudah dikembangkan sebuah website, tapi mungkin munculnya baru yang fitur sederhana, misalnya seperti informasi, kegiatan BPMU, kemudian pengolahan data yang berkaitan dengan survei. Alhamdulillah kan kita sudah ada Siama ya kemarin, kalau tidak salah teman-teman mahasiswa setelah ujian itu atau sebelum buka nilai itu akan ngisi kuesioner dulu. Isi kuesioner mata kuliah yang hari semester ini dilakukan puas atau tidak. Bahkan sudah ada nama dosennya masing-masing ya. Kalian bisa nilai dosen. Jadi tidak hanya dosen yang menilai mahasiswa, tapi dosennya itu punya skor juga. Kan paling tinggi nilainya 4 kalau tidak salah ya. Nah, itu kita lihat nih, oh ada yang nilainya 2. Nah, itu yang perlu jadi perhatian dari teman-teman dari dekanat dan wakil rektor 1 gitu. Nanti ada rapotnya juga dosen itu ya. Ada dosen yang baik tentunya bisa sampai 3,8, 3,7, tapi juga belum tentu juga sih karena ini kan kadang ada beberapa penilaian yang subjektif ya. Ini perlu pengkajian kembali. Jadi aplikasinya masih sederhana, Siama ya. Kita masuk proses survei dan pengolahan data di situ. Kemudian ada website yang juga membantu teman-teman semua kalau mau tahu kegiatan BPMU ada juga. Nah, nanti harapan saya ke depan kita bisa mengembangkan untuk sistem yang dilakukan untuk menilai secara keseluruhan. Dari depan sampai belakang. Dari front ya, entah itu bagian penerimaan mahasiswa baru atau resepsionis, nanti sampai ke bagian yang paling belakang atau bagian pencapaian kinerja lulusan, tracer study, alumni, kira-kira. Begitu baik Ibu. Jadi cukup panjang ya Bu ya. Ya, Nah, panjang. Ibu jadi Ibu kan bekerja di BPMU sudah cukup lama ya Bu ya. Ada nggak sih Bu tantangan tersendiri dalam Ibu selama bekerja di sini? Kemudian apa tantangan yang paling berkesan Bu? Bagaimana cara Ibu bagaimana cara Ibu mengatasinya? Oke, tantangan yang pertama adalah regulasi yang berubah-ubah. Tentunya dengan ganti presiden, ganti menteri pendidikan, itu juga akan membuat aturan-aturan lama dikaji kembali. Nah, itu kita harus beradaptasi ya. Yang tadinya kita sudah buat instrumen, sudah buat kebijakan. Namun karena ada peraturan yang baru, kita harus kaji kembali untuk perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya ini termasuk sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya. Karena untuk mutu sendiri tentunya tidak mudah ya. Maksudnya gini, kalau kita mau beli donat yang 1.000-an bisa di pasar. Tapi kalau mau yang enak sedikit, Anda harus keluar dana lebih untuk beli di merek-merek tertentu yang harganya bisa 20.000 atau 25.000. Nah, itulah contohnya. Jadi untuk menjalankan proses mutu ini kita perlu dana ya. Tidak hanya untuk BPMU tapi untuk bidang-bidang yang lain. Misalnya seperti gimana caranya supaya pembelajaran bagus? Tentunya mahasiswa perlu difasilitasi, dosennya harus yang bagus, ya enggak? Tempatnya, materinya, sumber dayanya, seperti sumber daya apa? Misalnya, selama ini kalian belajar pakai buku. Nah, kan kalau nanti S1 harus sudah lihat jurnal, ya, penelitian internasional.
kita kalau mau resmi itu berbayar, ikut konsorsium seperti itu. Ya, jadi termasuk juga misalnya teman-teman dari kesehatan ya, mereka perlu prakteknya harus yang cukup baik dan representatif untuk membantu skill kesehatan mereka. Begitu. Kalian yang di Fakultas Teknologi dan Bisnis kan perlu lab komputer yang memadai, yang aplikasinya cukup ya. Jangan sampai kita punya Fakultas Teknologi dan Bisnis komputernya jadul-jadul, Iya. aplikasinya bajakan semua, ya enggak. Nah, kita pelan-pelan dari situ. Jadi tantangannya apa, Bu? Salah satunya sumber daya itu yang perlu kita jaga. Gimana caranya ngepasin budget kita, misalnya sekian gitu ya, untuk dapat eh, sesuatu yang bisa mendukung pembelajaran ini dengan baik. Itu sih yang kita masih, ayo Pak, kita harus bagus, harus meningkat, tapi kadang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Itu sih tantangannya yang seru, dan ya tentunya teman-teman juga mahasiswa saya yakin punya inovasi-inovasi yang baru, Pak harus ada ini, harus ada itu, tapi tar dulu ya, kita lagi begini, lagi begitu, dan sebagainya. Itu sih. Jadi mau nggak mau mutu itu harus didukung dengan dana. Baik. Dan sumber daya ya, orangnya juga seperti itu. Baik, Ibu. Dari tadi kan tantangan kita nih banyak banget ya, Bu ya. Hmm. Apalagi ke depannya tuh bakal ada perubahan lagi, masuk ke era yang lebih digital lagi, Betul. atau bahkan ya zaman pasti akan berkembang terus ya, Bu Hmm. ya. Ada nggak sih, Bu, strategi BPMU untuk ke depannya, Bu? Ya, strategi BPMU saat ini adalah kita um, memastikan ya Universitas Yatsi ini sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya, kita punya pedoman, oh sebuah perguruan tinggi yang di Indonesia itu harus begini ya. Itu ada, kita standar pendidikan ada, standar penelitiannya ada, standar pengabdian masyarakatnya juga ada. Nah, kemudian kita juga mengoptimalkan supaya akreditasi kita baik ya. Lebih bagus lagi nanti baik sekali. Ya, kita punya mimpi untuk Universitas Yatsi Madani ini bisa menjadi universitas yang unggul. Tapi tentunya itu butuh waktu, butuh perencanaan yang matang supaya kita benar-benar menjadi universitas yang unggul, ya. Kalau universitas yang unggul berarti mahasiswanya unggul, dosennya unggul, sarana dan prasarananya juga memastikan itu memadai. Jadi orang-orang nanti universitas lain bisa belajar ke sini gitu, bisa sharing sama mahasiswa Yatsi juga, bisa kolaborasi dengan dosen Yatsi seperti itu ya. Iya, baik, Ibu. Nah, Ibu, dari BPMU sendiri, Ibu punya pesan nggak sih, Bu, untuk mahasiswa ataupun dosen Sivitas? Ini mahasiswa dulu kali ya. Iya. Mahasiswa Yatsi, pesan ibu adalah satu, selalu kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena sekarang udah tahun 2025 ya. Jangan sampai kita malah update tentu, tapi disesuaikan ya. Tentunya kalian optimalkan waktu sebaik mungkin saat belajar ya. Disiplin tapi juga berkontribusi. Ya. Niatkan ketika kalian belajar di Universitas Yatsi Madani di prodi apapun, nanti lulusan itu akan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat atau kepada Indonesia. Ya, kalau kalian berkontribusi, insya Allah dicari sama stakeholder kita, mau itu dari pabrik lah, entah itu dari perusahaan, entah itu dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, itu orang yang berkontribusi akan mencari. Tapi kalau kita nanti lulusannya tidak bisa berkontribusi, itu akan berbahaya. Maka dari itu mohon maaf kalau misalnya dosen-dosen akan memberikan tekanan-tekanan yang positif ya terhadap pembelajaran. Oh, kalian harus tugasnya A, tugasnya B, harus belajar A, belajar B. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk membantu Anda nantinya supaya bisa menjadi berkualitas juga. Begitu ya. Kalau untuk dosen, kita sama ya, bagian dari mutu. Jadi mutu itu bukan cuma miliknya BPMU, tapi semua sivitas ya. Mulai dari depan bagian security sampai bagian office boy, itu semua menjaga mutu. Kebayang nggak kalau kita sudah bagus-bagus pembelajarannya tapi office boy-nya males-malesan, nggak dibersihkan, itu sama ya. Semua mahasiswa, dosen, rektorat, staff itu adalah unsur dari mutu itu sendiri.
Maka dari itu pesannya, ayo kita sama-sama menjalankan mutu supaya seluruh universitas Yatsi, seluruh sivitas Yatsi Madani ini memang menunjukkan budaya mutu yang baik. Ya. Baik, alhamdulillah. Untuk kedepannya nih Bu, harapan untuk Yatsi Madani, Universitas Yatsi Madani kedepannya apa Bu? Harapannya ya semoga ya mudah-mudahan Universitas Yatsi Madani bisa menjadi universitas yang unggul ya, Amin. sejajar dengan UI, ITB, UGM gitu kan. Kalau begitu juga nanti lulusannya juga akan berkiprah di dunia ya, tidak hanya Indonesia loh, di dunia. Artinya kalian juga nanti bisa berkolaborasi ya. Jadi lulusan Yatsi itu apa, mempunyai dimanapun dia berada akan memberikan manfaat gitu. Dosennya pun juga gitu. Nanti jangan salah, siapa tahu nanti kalian ada student exchange ya, pertukaran Amin. pelajar ke Malaysia itu kan. Orang Malaysia ke Yatsi, kita sama-sama belajar Iya, gitu. betul. Dosennya juga keren ya, di sana bisa memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa Singapura kah, atau nggak usah yang jauh-jauh ya, kayak ke Brunei atau ke daerah-daerah Asia Timur atau Asia Tenggara yang lain seperti itu. Jadi unggul dan bisa berkiprah di dunia internasional adalah harapan Ibu sebagai BPMU ke depan untuk mengawal mutunya. Semoga ya. Amin, amin. Baik, Ibu. Nah, Ibu, Ibu kan sudah ada di podcast kami nih, sudah ada di broadcast kami. Ada nggak sih Bu kesan dan pandangan Ibu terhadap broadcast UJM ini Bu? Keren banget. Ini adalah entah 10 langkah atau 100 langkah ke depan. Karena media-media ini sebenarnya yang menjadi lahan kita untuk memberikan informasi kepada sivitas akademik khusus ya, tapi kan juga kepada masyarakat. Ya, yang ingin mengenal Yatsi lebih dekat bisa ngelihat obrolan seperti ini. Kalau nanti ke depan bisa berkembang nih ya, ahli-ahli kalian datengin dosen yang pinter dari segi ilmu komputer kah, kebidanan kah, atau bisnis digital, kalian undang untuk explore ya, supaya kita tunjukkan Yatsi punya ini loh, punya podcast loh, yang pengurusnya keren-keren loh. Nah itulah, ini udah luar biasa sekali ya, tampilan, kemudian program, kemudian timnya juga luar biasa, dan semoga ini bisa berkembang dan memang merepresentasikan mutu itu sendiri. Artinya ketika di podcast ini, ya sih keren banget ya, ternyata ketika mereka datang ke sini juga keren ya. Terima kasih banyak Ibu, terima Berapa kasih jempol? banyak. 4 boleh.